dimanapun anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, pecinta ajengan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Saya sebagai orang Islam itu prihatin. Ya, prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu. Dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Tutu Abdurrahman SEMM sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Ya, serta-merta berkaitan dengan saya. Ya, pertahanan itu pertahanan masalah ideologi, politik, ekonomi. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya gagal, istananya menjadi istana iblis. Orang yang bertakwa itu tidak menjelekan orang, tidak menyakiti orang, tidak memfitnah orang, tidak menuduh orang, ya, tidak merendahkan orang. Kita lihat, ya, kita lihat Pak Jokowi sering dijelek-jelekan. Ya, Pak Prabowo pun sama, difitnah, dijelekan, dipojokkan, dikerdilkan, dituduh, diam. Itulah ajaran Rasulullah. Dilempar kotoran, dilempar batu dalam syiar agama, diam. Doanya Rasulullah hanya, ya Allah, maafkanlah mereka karena mereka belum tahu, karena mereka belum paham. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang tidak menjelekkan orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah memfitnah orang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada dua ciri orang yang bertakwa. Dia tidak pernah mengingat-ingat dua perkara. Dia tidak pernah mengingat-ingat kebaikan dirinya kepada orang lain. Yang kedua, dia tidak pernah mengingat-ingat kejelekan orang lain pada dirinya. Masya Allah. Perkara yang kedua, dia selalu melupakan dua perkara. Perkara yang pertama, dia selalu melupakan kebaikan dirinya kepada orang lain, dan dia selalu melupakan kejelekan orang lain pada dirinya. Ini yang harus dipedomani oleh anggota PWI yang bicaranya halus. Mari kita ikuti ajaran Rasulullah. Kita ikuti ajaran Rasulullah yang berkatanya baik, berkatanya
pernah merasa paling benar dewek, tidak pernah menjelekkan orang. Itulah ajaran Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada akhirnya hidup ini seperti air yang tidak selamanya jernih, kadang-kadang keruh. Itulah ucapan dan tindakan kita. Terkadang hidup ini juga seperti langit, tak selamanya cerah. Ada mendungnya, ada gelapnya. Itulah hidup kita. Hidup ini juga terkadang seperti jalan yang tidak selamanya lurus. Tidak selamanya lurus. Itulah perjalanan kita. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa kumpul nih gini, ya. Walaupun tadi tidurnya katanya di lantai, tapi perjuangannya untuk Wali Songo luar biasa. Ya, untuk Wali Songo luar biasa. Ya, jadi walaupun makan juga kata Pak Kiai tadi terbatas, apa adanya, tapi semangatnya ya luar biasa. Ini yang, dan oleh karenanya ajari mulut kita untuk tidak membenci. Ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang lain, merendahkan pemerintah, merendahkan pemimpin nasional. Itu tidak boleh terjadi di PBI, tidak boleh terjadi. Jadi ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang, dan ajari tangan kita untuk menolong orang dan bersedekah kepada sesama, dan ajari hati kita untuk tidak saling membenci. Ya. Ini kita luruskan. Dan saya kebetulan juga merasa bengennya santri, ya kita luruskan. Sing bengkok kita luruskan, ya. Sing beli bener ya kita bener, ya. Dan pesan terakhir dari saya kepada anggota PBI, berbuat baiklah kepada siapapun, ya, berbuat baiklah siapapun. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan akan menjadi warisan kejelekan. Masya Allah. Ada Habib teriak-teriak, Gus Dur itu buta mata, buta hati. Mubahalah Gus Dur, saya sumpah dengan saya, yang kualat dia anaknya atau saya dengan anak-anak saya. Saat ini Gus terungkap sendiri. Kualat karena dia bingung gulai nasab dewi kualat karena Gus Dur deh. Saya yakin Pak Prabowo itu tidak akan mengkhianati rakyat. Saksinya siapa? Gus Dur waliullah. Gus Dur itu wali tenan. Siapa Gus menurut Gus Dur? Elit politik, orang-orang hebat, orang-orang kaya di Indonesia ini, para elit politik yang top, yang paling ikhlas. Gus Dur jawab, kalau menurut saya ya yang paling ikhlas itu ya Pak Prabowo. Sama tidak di YouTube sih. Kalau nggak percaya dengan Gus Dur, kata siapapun, kalau anaknya atau siapa, nggak percaya dengan kata-kata itu, berarti nggak yakin dengan kewalian Gus Dur. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya ini Habib, saya mohon maaf melihat tingkah laku berapa Habib ini yang tidak mencerminkan akhlak Rasulullah, mengganggu bangsa ini, merusak bangsa ini. Mereka cuma segelintir dua orang. Ini manusia nggak tahu diri,
dihormatin sama bangsanya, terus mau datang dari Arab memposisikan seperti lebih mulia. Nggak ada. Kita semua sama rata di hadapan Allah. Hubungan Allah sama semua. Sementara Nabi Muhammad itu katanya dibilang itu suatu kebanggaan. Nggak ada kebanggaan. Mereka yang suka membanggakan dirinya itu iblis. Nabi tidak pernah sedetik pun bangga dengan dirinya, terus merendah di hadapan Allah. Ar-Rasul ngasih istighfar. Ini kenapa sih cucu-cucu Nabi mendompleng, datang orang minta dihormatin, minta dikasih kelas nomor 1. Siapa Anda? Jadi saya mintalah kepada Habib-Habib semuanya yang mendudukin dirinya, merasa lebih hebat, lebih mulia, itu Anda iblis. Karena hanya iblis yang merasa bangga dengan iblis ini. Tidak ada. Orang baik semua sama, mau agama siapapun. Jangan menghinakan manusia, sekalipun dia non-muslim. Apapun dia manusia, dia tercipta dari roh Tuhan. Saya lihat tampangnya Baharnya tidak ada sedikit Nur Muhammad, tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Anda tuh kebanyakan bacot aja, sok menantang orang yang nggak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Siapa Anda? Mau nantang sok preman. Saya sedikit nggak ada yang takut dengan Anda semua. Kalau Anda berasa mau jihad, saya juga mau jihad. Malu dikit lah, Anda ini numpang di Indonesia juga nih, petantang petenteng, terus gaduh, orang Arab Habib nih buat gaduh. Yang sadarlah, jangan hinakan Nabi Muhammad. Akhirnya karena perilaku Anda, orang mencaci maki, dilecehkan tuh yang namanya keturunan Nabi Muhammad. Nggak salah mereka. Karena kalau lihat Habib-Habib begini, ya siapa mau ikut melecehkan? Jangan Anda pengaruhin orang kampung lah. Dan saya minta ini semua, jangan terlalu menggonggong memeluk utama Habib. Tidak ada, sama. Tidak ada lebihnya. Ini juga saya minta kepada aparatur hukum, penegak hukum. Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena seseorang negeri ini gonjang ganjing, mau ngelawan TNI, mau ngelawan Kasat Dudu, mau jalan Andika, rakyat semua juga turun tangan akan ngelawan Anda. Anda jangan sok merasa umat Anda banyak. Siapa sih? Saya tahu. Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini, 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad, hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Indonesia barokah karena ada orang Yaman yang disebut dengan Habib. Mohon maaf Pak, Habib itu sebutan orang Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Punya dukung Habib. Ya, Wilujeng Abah Anton Jenderal Dr. Purnawirawan Anton Carlian. Beliau mantan Kapolda Jawa Barat. Saya punya dukung Habib. Dilanjut ya. Beliau di PWI Jabar jajaran kesepuhan. Alhamdulillah. Bersedia
bersama-sama kita berjuang di PWI Laskar Sabilillah. Saya pernah ditanya oleh Bahar Smith, "Hei Kiai Mujib, apa Anda pernah mengatakan saya adalah ulama kriminal?" Saya jawab, "Sering." "Di mana kamu mengatakan itu?" "Di mana-mana." Sok dek naon. "Apakah Anda pernah mengatakan saya ulama intoleran?" "Sering." "Di mana?" "Di mana-mana." Sok dek naon. Betul. Saya punya fakta. Dia selaku mubalig dai intoleran. Saya punya fakta sebagai dai mubalig yang kriminal. Mau apa lagi? Apa yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di depan hukum. Itu karena kita sudah banyak mendengar sikap ajaran-ajaran yang jelas bertentangan dengan ajaran agama kita, terutama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA, tidak ada satu pun yang haplogrupnya nyambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yang tersinggung adalah ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menang aki orang, padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib. Berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan terhadap sejarah. Siapapun, dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Betul? Siap. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana pidato Habib Rizik yang mengatakan jangan kasih panggung, jangan kasih ruang, tapi kalau dia punya panggung usir saja. Dan ini mendapat kecaman, mendapat teguran dari para tokoh-tokoh mentang-mentang hanya bertamu ke Indonesia gitu ya. Dan juga Habib Kribo juga ikut berkomentar, ada Jenderal Dudung Abdurrahman juga berkomentar tentang masalah Habib ini, dan Kiai Aceh juga turut mengomentari, dan bahkan sama Habib Aceh itu sama Kiai Haji Jenderal Dudung ya, jadi sama Jenderal Dudung itu dulu yang waktu menurunkan balehonya FPI, bahkan itu adalah perintah dari Dudung ya. Bahkan Bu Dudung dulu sempat mengatakan kalau perlu bubarkan itu FPI gitu ya, bilangnya seperti itu ya si Jenderal Dudung ini ya. Dan mendapatkan tanggapan juga dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bahwasanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah mengetahui bahwa klan Ba'lawi ini bukan cucu Nabi gitu ya teman-teman. Kiai Aceh Abdul Mujib dan ada tokoh juga yang mengatakan tadi, yang menanggapi tentang pernyataannya Rizik yang mengajak mubahalah tentang bersama Gus Dur ya, yang mana Gus Dur itu diajak mubahalah gitu ya. Ada tanggapan dari Kiai ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.